Kalau secara keilmuan, saya rasa dari frekuensi suara dan getaran. Frekuensi suara yang dihasilkan dia itu mampu menurunkan frekuensi gelombang otak kita, membuat kita lebih rileks. Pernah nggak sih kalian merasa capek fisik, mental, stres, udah tidur cukup, berusaha tidur early, healing ke Bali, tapi tetap capek gitu rasanya, tetap susah gitu, mau relax, nyantai, bahkan mau merem di kasur gini aja tetap kayak pikiran kemana-mana gitu. Mungkin kalian belum pernah coba metode yang barusan tadi aku coba bersama Kak Dewi, sound healing therapy. It's also a very new thing for me. Dan di sini masternya Kak Dewi, also known as Dewi Loves Yoga di Instagram. Silakan memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, saya Dewi, saya guru yoga dan saya singing bowl terapis. Gimana tadi Elin rasanya ketika dicoba sound healing? Lumayan mind blowing sih, kayak aku kan lumayan fidgeting gitu juga tuh. Jadi disuruh relax itu lumayan PR buat aku. Terus waktu matanya ditutup aku lumayan lega. Oh, untung matanya ditutup itu lumayan bantu gitu. Soalnya kalau misal aku harus merem sendiri gitu, tetap aku bakal pikiranku tuh kemana-mana gitu. Jadi waktu ditutup, oh ya lumayan. Terus waktu ada suara-suara gitu, somehow nyandu. Kayak jangan berhenti. Terus karena ditutup matanya, jadi aku kan nggak ngerti ya habis ini kemana-kemana. Terus soundnya tuh beda-beda gitu loh, ada yang dari sini, ada yang jauh, terus oh tiba-tiba di kaki, di mana gitu, jadi kayak wow ini apa gitu. Tapi terus lama-lama kayak lumayan drawn ke dalam gitu ya, jadi kayak tadi Kak Dewi bilang harusnya ini lebih lama, jadi kayaknya kalau lebih lama aku bakalan beneran ketiduran sih, soalnya mulai nyaman, lama-lama nyaman, terus kayak enak sih. Nice. Tadi kan ada yang cuman didengerin aja, ada yang ditempelin. Oh, iya, itu kan beda. Gimana tuh rasanya? Pas ditempelin tuh gimana? Pas ditempelin kayak, wow ini apa? Mungkin orang-orang banyak yang belum familiar ya. Kalau yoga kan udah umum lah ya gitu. Tapi kalau yang singing bowl ini apa sih, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya itu apa, manfaatnya apa, kapan itu cocok buat kita melakukan terapi ini gitu. Oke. Jadi singing bowl ini sebenarnya ada macam-macam ya. Ada yang dari logam, ada yang dari kristal, dan yang logam pun ini dia ada dua macam. Dia ada yang handmade, ada yang mesin. Tapi untuk healing dia akan lebih energinya lebih bagus, ini tentunya yang handmade. Kayak gitu. Ini handmade semua ini berarti ya? Ini handmade semua dengan ada beberapa seri divine kayak gitu. Jadi singing bowl ini bisa untuk memberikan efek rileks karena tadi dia memang suaranya menurunkan frekuensi state of mind kita. Jadi untuk lebih rileks karena selama ini kan kita biasa beraktivitas, pikiran kita sibuk. Kadang kita diam tapi pikiran kita tuh kemana-mana. Nah itu pikiran kita yang sibuk gitu. Nah itu perlu dirilekskan, dibantu dengan menurunkan dengan cara salah satunya dengan singing bowl ini. Kayak gitu. Jadi kalau untuk tubuh ya ditempelkan, digetarkan. Itu seperti kita mendapatkan efek pijat. Jadi pijatan tanpa menyentuh. Jadi dari getaran singing bowl itu. Jadi juga membantu melancarkan peredaran darah. Mungkin aku juga lebih prefer kayak gini daripada dipijat sih. Soalnya aku tuh nggak suka pijat karena aku nggak suka badanku dicemek-cemek. Kecuali kalau memang lagi kecetit gitu ya, mau nggak mau gitu kan. Jadi ini enak sih beneran, kayak nggak langsung direct contact ke badan, terus relaxing juga dapat, enak. Jadi ya ini good choice sih menurutku. Terus ini biasanya cocoknya buat orang yang kayak gimana gitu? Dia kan, ya itu tadi dia membantu merilekskan. Jadi secara emosional, secara pikiran kita juga secara fisik kita. Jadi secara fisik kita misalkan sakit ya, ada sakit-sakit tertentu yang itu bukan karena sakit karena fisik, jadi karena dari pikiran, namanya psikosomatis. Jadi ini lumayan membantu untuk penyakit psikosomatis. Okay. Berarti kalau semisal penyakit yang absolut gitu, misal kayak sakit MAH gitu, bisa nggak ya? Bisa, karena MAH ini sebenarnya pemicunya kan stres ya. Sebenarnya pemicu utamanya sebenarnya bukan ke makanan, tapi dia ke stres. Nah,
ini membantu secara tidak langsung. Namun perlu diingat bahwa singing bowl ini tidak menggantikan medis ya. Jadi kalau kita sakit tetap datang ke dokter. Jangan dijadikan singing bowl ini satu-satunya penyembuh. Jadi sama halnya dengan alternatif yang lain. Jadi ini bisa dibilang kan alternatif. Artinya bukan utama. Jangan dijadikan untuk satu-satunya penyembuh. Buat bantu at least pikiran kita lah ya, soalnya kan semua memang dari sini ya. Betul. Kayak om aku udah tua gitu kan, makin kepikiran aneh-aneh gitu kan, kayak takut ini takut itu gitu. Tapi ini memang suitable untuk semua umur kah, anak-anak sampai lansia itu boleh? Boleh banget. Anak-anak sampai lansia boleh, cuman ada kondisi-kondisi tertentu yang memang sebaiknya tidak dianjurkan. Jadi seperti anak-anak yang hiperaktif ya. Ini tidak boleh ditempelkan. Mungkin didengarkan bisa, tapi ditempelkan tidak. Ketika dia tidur dimainkan itu membantu merilekskan. Justru gitu. Waktu lagi ketiduran nih, ya, atau menunggu dia tidur. Ya, karena nanti ketika mereka sedang aktif, mereka fokusnya ke situ nanti. Jadi menunggu mereka istirahat tidur, nah dimainkan untuk membantu merilekskan tubuhnya dan pikirannya. Kemudian kalau di tubuh ada implan mungkin atau ada sendi-sendi palsu dipasang. Kan biasanya kalau orang sudah tua mungkin lututnya palsu, jadi itu tidak boleh ditempelkan langsung. Kemudian misalkan ada pen dipasang di badan karena bisa menggeser. Kemudian seperti tumor, cancer itu nggak boleh ditempelkan karena membuat itu semakin aktif. Tadi kan sempat di-mention kalau semisal ada implan itu bisa geser. Padahal kan sebenarnya digetarin itu nggak separah itu gitu. Kok bisa sampai kegeser gitu? Kan tadi kan cuma sebentar. Tapi kalau nanti pas ketika di punggung, mau dicoba di punggung di sini? Mau coba? Bentar ya, ketahan. Wow. Ini kan beda sama yang tadi ya. Kalau ini misalkan di jantung dia ada dipasang ring mungkin gitu ring ya. Ini nggak diizinkan untuk dipasang karena ini pasti akan geser posisinya dan itu membahayakan. Enak banget ini. Ya lumayan. Enak banget. Terus selama ini kalau misal ada orang yang mau melakukan terapi ini itu, Kak aku mau appointment atau gimana? Biasanya mereka tahu dari Instagram biasanya, terus mereka minta WA atau kadang DM, terus tanya-tanya dulu. Ya biasanya saya menjelaskan dulu lebih awal karena rata-rata mereka belum pernah, jadi mesti diperkenalkan dulu begini, gitu seperti itu. Terus itu apa kayak ada package misal harus berapa kali pertemuan, misal ketika ngobrol gitu ya, misal kayak kayaknya kamu butuh berapa kali atau apa gitu atau kayak gimana Kak? Biasanya dicoba dulu sekali, kalau sekali oke dia pingin coba lagi ya boleh nggak apa-apa, jadi nggak ada paket-paket, senyamannya dia, sesukanya dia. Beda-beda sih tiap orang, dan saya nggak tahu dia butuhnya berapa kali, kita nggak tahu, kembali ke dirinya sendiri. Udah berapa lama ini sebagai 2 tahun terakhir? 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun mostly orang-orang yang butuh tuh yang kayak gimana? Stres kah? Putus cinta? Atau yang kayak gimana itu? Atau memang ada penyakit? Putus cinta itu bikin stres. Memang sih. Itu penyakit yang paling sakit sebenarnya. Jadi itu mostly orang gitu. Biasanya stres. Karena stres. Karena memang sekarang tingkat stres pada setiap orang itu tinggi ya. Karena tuntutan mungkin pekerjaan. Jadi dan mereka lupa atau tidak menyempatkan untuk meredakan stresnya karena pikiran kita tuh aktif banget sekarang ini kan. Kalau dulu kan nggak ada gadget, itu nggak ada, jadi itu benar-benar melepaskan kita bisa istirahat. Kalau sekarang kita benar istirahat, misalkan libur kerja, tapi gadget masih. Benar, ya kan? Benar. Tapi emang ya walaupun kita liburan, kadang kemana gitu, rencana mau healing di Bali sendirian bahkan, itu tetap semakin kerjaan itu malah makin datang gitu loh. Biasanya kalau office hour sepi-sepi aja gitu. Sekarang aku liburan kok malah banyak, tambah pusing gitu. Jadi nggak healing. Mau healing tambah banyak kerjaan, pulang ya tetap ada kerjaan gitu. Kayak pusing banget gitu. Terus kalau misal buat orang yang pertama kali mau melakukan terapi ini, apakah ada preparation yang mereka harus prepare dulu nih? Prepare secara entah itu mentally atau apa gitu, yang supaya bisa mendapatkan hasil maksimal? Lebih ke mental kali ya. Biasanya kan ini kan untuk merilis emosi ya. Jadi mereka memang harus siap melepas emosi itu.
Jadi melepas emosi itu mungkin rasanya kan tidak enak, nggak nyaman bagi kebanyakan seperti itu. Sama seperti kalau kita detox ya. Kalau kita detox itu kan efeknya kan macam-macam, yang mual, yang mungkin sering ke belakang, yang mungkin muntah kayak gitu kan nggak nyaman ya detox. Padahal itu kan proses mengeluarkan racun. Sama ketika kita merilis emosi kita itu seperti itu. Jadi memang diniatkan pada dirinya dan mengizinkan dirinya untuk melepas emosi itu. Ini kan sebenarnya lumayan nggak kayak, apakah ini pernah ada kayak scientifically proven untuk benar-benar bisa healing orang gitu? Atau ini semua hanya sugesti sebenarnya? Lagi-lagi mindset kita pokoknya mau menerima ini baru ngefek ke diri kita gitu. Kalau sebenarnya kayak singing bowl ini kan udah lama ya, udah kuno banget dari zaman dulu. Jadi ini dia baru aja jadi keluar lagi gitu. Kalau secara keilmuan, saya rasa dari frekuensi suara dan getaran. Frekuensi suara yang dihasilkan dia itu mampu menurunkan frekuensi gelombang otak kita, membuat kita lebih rileks. Kemudian getaran ketika dibunyikan dia akan bergetar. Kalau ditempelkan vibrasinya itu menggetarkan jaringan tubuh kita, memberikan efek rileks organ-organ dalam, kemudian melancarkan peredaran darah. Jadi itu sih, seperti itu. Masih. Berarti mukul gini juga ada teorinya ya? Ada. Misal sekenceng apa itu berarti kayak gimana? Pelan itu lebih apa gitu ya? Jadi ada tekniknya lah, bagaimana memegang bowl, bagaimana memegang alat pemukulnya, bowl yang ini itu pemukulnya yang mana, seperti itu. Kayak gitu. Kalau yang diputer ini buat apa biasanya? Sama, itu lebih untuk getaran, menimbulkan getaran. Kayak gitu. Suaranya juga akan berbeda. Jadi ada beberapa bowl ketika dia dipukul dan dibunyikan dengan diputar tuh menghasilkan suara yang berbeda. Jadi masing-masing bowl ini dia punya not yang berbeda-beda dan oktav yang berbeda-beda. Kadang satu bowl dia punya 2 not, kadang ada yang begitu. Jadi ketika dipukul suaranya C, ketika diputer dia F. Jadi itu uniknya. Ada kayak rumusnya gitu nggak? Kalau yang C itu berarti biasanya buat di part badan apa dan untuk apa, kalau F apa gitu? Rumusnya. Jadi itu berkaitan dengan cakra sebenarnya. Jadi 7 notasi itu berkaitan dengan 7 cakra utama pada tubuh kita. Jadi kan cakra itu ada 7, yang paling bawah itu root cakra, kemudian naik ke atas sakral cakra, kemudian yang di pusar di perut ini solar plexus, kemudian di bagian dada ini heart cakra, leher throat cakra, kemudian mata ketiga ya ajna cakra, dan yang terakhir crown cakra. Kemudian seperti contoh ini dia ini D. D ini dia berkaitan dengan sakra cakra. Jadi suaranya berkaitan dengan cakra tersebut. Kalau ini dia ini E. E dia berkaitan dengan solar plexus. Solar plexus. Ini pusar. Jadi ini berkaitan dengan organ-organ di perut seperti organ pencernaan, semacam itu. I see. Berarti misal aku mau fokus ke pencernaan, nanti terapinya juga bakal mostly pakai ini gitu ya? Ya bisa seperti itu, tapi lebih baik perpaduan semuanya karena kita nggak tahu yang ada di tubuh kita seperti apa. Oke. Pernah ngalamin nggak ada orang yang skeptis sama terapi ini gitu? Kalau bertemu langsung sih tidak ya. Biasanya yang bertemu itu mereka memang tertarik. Kalau mereka nggak tertarik, saya rasa ya nggak akan bertemu gitu. Nggak akan menemui saya kalau udah nggak tertarik kan kayak gitu. Jadi selama ini saya bertemu dengan orang-orang yang memang mereka tertarik dan ingin tahu tentang singing bowl itu. Kalau yang komen-komen di Instagramnya Kak Dewi mungkin ada yang ngomong ini apa ini nggak jelas atau apa ini apa? Nggak pernah sih seperti itu. Nggak pernah. Oke, soalnya kan kadang misal orang yang logis banget gitu mikirnya kayak mana bisa kayak gini bisa bikin pencernaan lebih apa gitu kan. Padahal ini sebenarnya ada teori sedalam itu gitu. Cuman kalau orang sekilas lihat lewat mungkin dari reels yang FYP atau apa gitu kan lebih kayak apa ini nggak mungkin bisa gitu. Kayak tusuk jarum aja beberapa orang juga ada yang nggak percaya kan gitu, lebih percaya kalau beneran ada obat resep dimakan atau langsung direct contact sama badan baru kerasa gitu. Jadi belum pernah ya ngalamin itu ya? Belum pernah sih. Jadi selama ini sih responnya positif. Positif aja gitu. Kalau di Surabaya berarti baru Kak Dewi aja?
Mungkin ada ya beberapa, mulai ada beberapa, mulai ada. Gimana caranya Kak Dewi gain awareness ke orang-orang nih kalau di Surabaya ada loh metode seperti ini, ada terapi ini, and it's good for you, itu gimana nih selama ini Kak Dewi strateginya? Saya lebih nggak strategi ya, jadi mengalir gitu aja, mengalir begitu aja. Jadi nggak ada yang target ini harus begini begitu, enggak. Karena awalnya pun ya enggak sampai sejauh ini juga, kayak gitu. Kalau aku lihat di Instagramnya Kak Dewi itu kan ada bahas yoga lebih banyak kayaknya ya daripada singing bowl gitu. Nah itu berarti gimana nih caranya pelan-pelan memperkenalkan orang tentang ini gitu? Apakah dimasukin di salah satu sesi yoga atau gimana? Ya itu saya masukkan di ketika saya mengajar yoga. Memang itu niatan awal saya belajar singing bowl itu. Jadi memasukkan sesi singing bowl pada saat sesi yoga nidra dan savasana. Seperti itu. Jadi ketika saya event atau pas kelas tertentu, saya membawa satu singing bowl, itu saya mainkan satu aja. Jadi untuk paling tidak mereka tahu suaranya seperti apa yang mereka rasakan, seperti itu. Lalu ada beberapa mungkin yang mengadakan event, ingin mengadakan sound bath, udah beberapa kali. Nah, dari situ kan orang kenal. Kebanyakan mereka yang datang kali pertama dan responnya itu positif banget setelah mereka merasakan sound bath. Padahal baru sound bath aja, belum yang ditempelkan langsung ke badannya. Padahal itu kan lebih dalam efeknya yang dirasakan. Gitu. Jadi mengalir begitu aja, nggak ada tuntutan seperti apa. Sulit nggak tapi buat ngenalin singing bowl ini ke Surabaya? Saya nggak merasa sulit sih. Karena ya mungkin karena mengalir begitu aja tadi ya, jadi nggak ada target begini-begini kok nggak bisa gini, nggak bisa gitu, enggak. Jadi soalnya Kak Dewi kan udah terkenal di bidang yoga juga ya, jadi orang langsung percayalah sama apa yang Kak Dewi lakuin. Terus Kak Dewi juga somehow vibe-nya tuh kayak pro banget gitu, jadi kayak aku langsung percaya gitu. Makasih. Ada pernah nggak tapi selain di Surabaya, di luar kota yang ngundang Kak Dewi ke Malang misal atau kemana? Pernah sih, dulu ada yang DM saya ingin ngadain di Banyuwangi. Karena banyak keterbatasan ya, karena jarak apa macam-macam. Jadi saya saat ini belum bisa memenuhi, mungkin suatu saat nanti. Ada juga yang minta diterapi ke Jember, itu pernah. Jadi saya udah bikin janji sama dia, saya kira dia tinggal di Surabaya. Terus setelah saya tanya, ternyata alamatnya Jember. Aduh. Jadi saya bilang sama dia, nanti suatu saat kalau saya ke Jember, saya akan bawa. Gitu. Jadi waktu itu seorang ibu, jadi anaknya sepertinya hiperaktif gitu ya. Jadi dia minta saya memberikan terapi itu. Kalau dia di Surabaya mungkin akan lebih mudah, karena di luar kota. Jadi saat ini saya masih belum bisa. Jadi selama ini orang-orang bisa kenal dengan Kak Dewi, bisa kenal singing bowl itu dari upaya Kak Dewi upload di Instagram ya? Iya, di Instagram. Kebanyakan dari situ. Terus gimana nih kok bisa tiba-tiba growth-nya pesat banget, bahkan followersnya udah sampai belasan udah centang biru. Itu, how do you do that? Itu dari awal sebenarnya, dulu jauh sekali ketika saya ingat follower saya masih 1.400 atau 1.700 antara itu. Jadi saya punya komunitas beberapa orang, ada dari Amerika, ada dari Eropa, dari mana-mana. Ayo kita punya target bikin 10.000 follower. Caranya trik kita waktu itu kita posting dan kita semua yang ada di situ kita saling support, seperti like, comment, seperti itu. Tapi ini berhasil ketika Instagram masih yang lama ya. Kalau yang sekarang kayaknya beda deh. Jadi kayaknya nggak tahu itu pengaruh atau enggak, kayak gitu. Jadi itu cara itu waktu itu berhasil. Kemudian kami rutin mengadakan yoga challenge. Yoga challenge yang ini sifatnya enggak lokal, jadi melibatkan seluruh praktisi yoga di dunia. Jadi yoga challenge itu lumayan karena kita ketemu dengan orang-orang yang ketertarikannya sama, kita saling support di situ. Otomatis kita komen, like di situ. Nah, itu membantu makin tinggi. Jadi building organic community ya di sana ya. Kayak gitu. Kok bisa dapat komunitas dari luar negeri, gimana caranya, Kak? Dulu awalnya. Jadi saya sebenarnya ada Instagram sendiri yang pribadi punya saya, tapi itu Instagram mati suri kan. Follower hanya 500, yang itu di private kayak gitu. Jadi saya
lebih hidup yang ini gitu ya. Awalnya saya bikin Instagram yang untuk khusus yoga. Ini karena saya suka ikut yoga challenge untuk latihan. Nah, kenapa saya pisahkan dari yang private? Karena saya merasa teman-teman saya pasti nggak nyaman. Mungkin ada yang tidak tertarik apa. Jadi saya harus membuat sesuatu yang memang ini khusus untuk itu, gitu loh. Jadi siapa yang follow saya, ya pasti orang-orang yang memang tertarik. Sama itu. Iya, seperti itu. Saya pun begitu. Saya follow yang memang ini ketertarikan saya, kayak gitu. Kalau yang itu Kak, sempat bikin kartu kan yoga challenge itu? Oh, itu produk Amerika. Oh, iya. Itu inspired by pose-posenya Kakak kan? Iya, jadi waktu itu saya ditawarin, kamu mau nggak begini-begini untuk menjadi salah satu itu beberapa yogi di dunia. Jadi ada berapa kartu saya lupa. Ada beberapa yogi, satu pose. Jadi kita disuruh pilih pose mana yang kita mau. Jadi saya pilih salah satu pose, saya berfoto, kemudian dari foto itu mereka create. Ya, create jadi asik sih. Jadi unik itu. Aku juga pernah lihat yang Kak Dewi ada challenge yang pakai dadu itu kan. Oh iya. Pose apa, terus Kak Dewi langsung pose sesuai dadunya. Iya. Keren. Ya itu satu brand mereka. Jadi alat-alat untuk membuat latihan jadi lebih menyenangkan. Ada perbedaan kesulitan nggak Kak engage dengan community di luar negeri sama yang di Indonesia? Sama aja sih. Oh ya? Iya, sama aja. Soalnya setauku kalau di bayanganku mungkin di luar negeri lebih open minded, terus mereka kan juga lebih kayak you're my community gitu. Iya, mereka lebih terbuka untuk komen. Kadang kalau di kita mereka mungkin cukup like aja itu cukup. Tapi kalau orang luar mereka tidak sungkan untuk menuliskan komen. Kadang mereka DM menyampaikan sesuatu seperti itu. Ya, tapi orang kita oke juga sih seperti itu. Emang itu budaya kita seperti itu. Kak Dewi kan juga sering melakukan kelas-kelas di Surabaya nih, di-invite orang untuk ikut kelasnya gitu. Kalau sama di luar negeri sama di Surabaya gitu lebih sering mana nih? Apanya tuh? Di luar negeri juga pernah open class gitu nggak? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Jadi cuman memang fokus komunitas aja ya berarti jadi hanya ya untuk Surabaya aja. Karena kan saya tinggal di Surabaya, yang deket-deket aja. Jadi saya memang orangnya yang nggak terlalu harus begini begitu. Ya senyamannya saya kayak gitu. Kalau fokusnya Kak Dewi berarti di Instagram pun juga untuk lebih dikenal di Surabaya only ya so far ya? Sebenarnya sih untuk lebih ke berbagi ilmu ya. Mungkin di situ ada tentang pose, mungkin tentang tips bagaimana melakukan pose itu. Lebih itu sih. Kalau itu kan tidak hanya orang Surabaya, mana-mana aja kan bisa. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kita berbagi aja. Seperti itu. Kak Dewi ada kepikiran nggak nih kayak bikin studio sendiri atau bikin brand sendiri buat yoga kelas ataupun terapi singing bowl gitu? Ya itu terpikir, tapi untuk saat ini kan kita ada prioritas-prioritas lain ya itu dulu mungkin didulukan. Tapi itu ada dalam rencana itu ada. Gitu. Oke. Kalau semisal beneran jadi buka di Surabaya atau di mana? Itu nggak tahu, kita nanti akan di mana nggak tahu. Jadi ya mengalir aja, diikuti aja. Kalau di sini ya oke di sini gitu. Paling nggak rencana itu ada. Soalnya ini harusnya sangat-sangat berpotensi gitu. Apalagi sekarang kan orang mulai open juga ya di Indonesia tentang mental health, mental issue, relaxing, healing. Itu kan mulai mereka tuh aware gitu dan kayak menerima kalau it's a thing gitu. Jadi kalau misal ini digedein harusnya bisa jadi gede loh Kak. Amin. Siapa tahu gitu. Jadi daripada kakaknya yang capek-capek visit ke rumah, siapa tahu mereka yang book appointment gitu. Iya, pengennya satu saat nanti gitu. Semoga. Kalau misal jadi nanti aku jadi first customer. Nanti aku bantu promosiin harus coba ini enak langsung ngantuk tidur nyonya. Daripada kerok aja. Oke, yaudah good luck buat Kak Dewi. Makasih. Dan semoga orang-orang semakin banyak yang tertarik juga. Soalnya ini beneran enak sih. Digetarin di badan enak. Makasih banyak. Boleh kasih satu kata-kata mutiara buat orang mungkin yang belum pernah coba ini?
Buat teman-teman yang tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang singing bowl, sound healing, dan sound bath, silakan berkunjung ke Instagram saya, Dewi Loves Yoga, and let's connect. Oke, itu tadi sharing dari Kak Dewi / Dewi Loves Yoga. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian, dan kalian boleh banget coba karena ini bener-bener enak pol. Dan jangan lupa seperti biasa like, subscribe. Oke, see you guys. Thank you. Bye.